Che Guevara dikenal karena perannya dalam gerakan revolusi dan dia akhir hidupnya yang berakhir dengan eksekusi di Bolivia. Pada tahun 1963, ada seorang mahasiswa kedokteran bernama Che Guevara nih. Dia memulai perjalanan panjang ke Amerika Latin, coy. Dan perjalanan itu tuh akhirnya bikin dia ngerti kondisi sosial di sana. Bukan sekadar lihat-lihat, tapi beneran ngerasain gimana hidup kerasnya masyarakat miskin di wilayah itu. Tahun 1955, Che pergi ke Meksiko, dan di situ dia ketemu sama Fidel Castro. Katanya pertemuan itu di perantaraan Raul Castro, adiknya Fidel. Nah, Fidel ini kan dikenal sebagai pemimpin revolusi Kuba yang ngegulingin Fulgencio Batista, yaitu coy. Pertemuan ini yang akhirnya mindahin Che dari jalur medis ke jalur operasi gerilya, itu coy. Dan ceritanya Fidel, Raul, sama Che, itu pemikirannya sama coy. Sama-sama condong ke ideologi sosialis yang kebentuk dari Marxisme-Leninisme. Kesamaan ideologi ini bikin mereka makin klop dan akhirnya Che ikut masuk ke lingkaran revolusi. Katanya Fidel bahkan melihat Che sebagai orang yang punya bakat besar, kecerdasan tinggi, dan karakter yang manusiawi. Bukan manusiawi lebay ya, tapi lebih ke orang yang rela bantu orang lain tanpa minta imbalan kayak gitu coy. Nah, setelah makin dekat, Che akhirnya ikut gerakan 26 Juli. Gerakan yang memang digagas sama Fidel buat ngegulingin Batista. Dan Che berperan penting banget sampai revolusi itu akhirnya berhasil. Nah, buat kalian yang bingung, Gerakan 26 Juli ini apa sih? Ini tuh organisasi revolusioner yang namanya diambil dari tanggal serangan ke Barak Moncada yang gagal di tahun 1953. Serangan gagal itu justru jadi titik awal revolusi Kuba gitu ya coy. Nah, Che ini lama-lama kayak jadi kebawa pikiran gitu coy. Kayak terobsesi sama kondisi masyarakat Latin yang waktu itu hidupnya berat. Bukan tertindas secara fisik ya, tapi lebih ke ekonomi, ketidakadilan, kesempatan yang enggak merata, gitu-gitu coy. Setelah revolusi di Kuba berhasil, posisi Che makin kokoh coy. Dia mulai dipercaya Fidel buat ngurus hal-hal penting di pemerintahan baru. Mulai dari urusan ekonomi, bank nasional, sampai jadi salah satu otak di balik pembentukan struktur negara baru itu. Tapi di sisi lain, Che ini orangnya nggak bisa diem coy. Bukan tipe yang puas duduk di kursi kekuasaan. Dia malah ngerasa kalau perjuangan itu bukan cuma soal Kuba doang, tapi soal wilayah lain yang mengalami kondisi serupa. Makanya dia mulai banyak turun ke negara lain. Dia semacam pengen nyebarin semangat perlawanan itu coy. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena dia ngerasa sistem yang timpang itu nggak akan berubah kalau cuman diam di satu tempat. Sampai akhirnya Che pergi lagi keluar Kuba. Dia semacam mutusin untuk memulai perjuangan baru di luar negeri. Dan pilihannya jatuh ke Kongo dulu coy, baru kemudian Bolivia. Nah, di Bolivia ini pergerakan Che mulai berat coy. Karena situasinya beda, dukungan minim, dan kelompok yang dia bentuk itu nggak sekuat yang diharapkan. Tapi gaya Che tetap sama. Turun langsung, hidup bareng pasukannya, dan ikut ngerasain semua kondisi lapangan. Dan dari sini namanya makin kuat coy. Bukan karena posisinya sebagai pejabat negara, tapi karena dia tetap turun tangan kayak dulu waktu masih mahasiswa kedokteran yang ngelilingin Amerika Latin itu. Sampai akhirnya dia semakin terisolasi. Gerakan gerilya yang dia bangun mulai ketekan dan akses komunikasinya makin sedikit. Tapi Che tetap ngotot coy. Dia masih percaya kalau gerakan kecil pun bisa nyalain api besar. Nah, bagian inilah yang akhirnya membawa Che ke titik terakhirnya. Di Bolivia itu, pergerakan dia makin dipersempit dari semua sisi. Bukan karena dia kalah pemikiran, tapi karena kondisi lapangan yang bener-bener nggak ngasih ruang gerak lagi coy. Dan dari situ muncul banyak cerita, banyak versi, banyak potongan informasi yang sampai sekarang masih bikin orang debat. Kalau kita bahas alasan kematian Che, semuanya balik ke satu hal utama. Strateginya di Bolivia itu ternyata nggak jalan seperti yang dia bayangin coy. Che masuk ke Bolivia dengan rencana bikin revolusi model gerilya, sama seperti di Kuba. Tapi kondisi lapangannya beda jauh coy. Penduduk lokal banyak yang nggak kenal dia, apalagi paham gerakannya, jadi dukungan dari masyarakat itu minim banget. Selain itu militer Bolivia waktu itu dibantu intelijen asing. Mereka sudah tahu gerak-geriknya Che dari awal. Setiap pergerakan pasukan kecil Che itu langsung dipantau, dipersempit, sampai akhirnya dia kejebak di lembah Euro coy. Nah, pas hari kejadian, Che sudah dalam keadaan lemah.
Amunisi sedikit, pasukan terpisah, dan jalur pelarian sudah ditutup. Dia sempat baku tembak tapi akhirnya tertangkap hidup-hidup, coy. Ini bagian yang penting. Che sebenarnya nggak mati dalam baku tembak. Dia ditahan dulu, disiksa, lalu baru dieksekusi keesokan harinya. Eksekusinya dilakukan atas perintah langsung dari petinggi militer Bolivia, karena mereka takut kalau Che tetap hidup, dia bakal dipakai sebagai simbol. Atau dipertukarkan secara politik, coy. Militer Bolivia juga sengaja membuat luka tembaknya terlihat seperti mati saat pertempuran, supaya kematiannya terlihat sah dan bukan eksekusi. Setelah kematiannya diumumkan ke publik, reaksi dunia itu langsung pecah, coy. Di Amerika Latin, banyak kelompok pergerakan yang langsung anggap Che sebagai martir. Bukan martir lebay ya, tapi figur yang mati karena ngejar prinsip yang dia pegang dari awal. Keadilan sosial itu tadi, coy. Yang menarik adalah, pemerintah Bolivia sempat nyembunyiin jasad Che. Bukan tanpa alasan, karena mereka takut nama Che makin besar kalau tempat kuburannya diketahui umum. Jadi jasadnya itu ditanam diam-diam di dekat landasan udara kecil, tanpa tanda apapun, coy. Dan lokasi itu baru ketahuan puluhan tahun kemudian. Nah, setelah Che meninggal, ikon dirinya itu justru mulai berkembang makin luas. Foto dia yang paling terkenal, yang rambutnya gondrong dan tatapan matanya lurus ke depan itu, akhirnya jadi simbol global dari perlawanan. Ironisnya, foto itu tersebar bukan dari kelompok revolusioner saja, tapi justru dari dunia seni dan budaya pop, coy. Di Amerika Latin, ide Che makin banyak dipelajari. Bukan semua orang setuju dengan cara dia, tapi banyak yang lihat ada satu hal yang susah dipungkiri. Dia konsisten sama apa yang dia percaya, bahkan sampai titik akhir hidupnya, coy. Kuba sendiri nempatkan Che sebagai figur nasional. Nama dia dipakai untuk sekolah, lembaga, bahkan museum. Dan tulisan serta catatan harian Che waktu perang gerilya itu jadi bahan belajar generasi baru tentang strategi, disiplin, dan cara dia memandang dunia, coy. Yang bikin makin menarik, gerakan-gerakan kecil di berbagai negara tiba-tiba pakai wajah Che sebagai representasi melawan ketidakadilan. Padahal konteks perjuangannya beda-beda, tapi simbolnya tetap dipakai karena kuat banget secara visual dan naratif. Dan sampai sekarang, nama Che masih terus dibahas. Ada yang muji, ada yang kritik, tapi intinya satu. Figur dia itu nggak hilang dimakan waktu, coy. Selalu muncul lagi di obrolan tentang perlawanan dan perubahan sosial. Nah, setelah Che dieksekusi di Bolivia, dampaknya itu justru bukan meredup, malah kebalikannya, coy. Kematian Che bikin dia berubah dari sosok gerilyawan biasa jadi simbol global. Jadi gini, berita kematiannya menyebar cepat ke seluruh dunia. Dan banyak orang yang awalnya nggak tahu Che siapa, jadi ikut memperhatikan karena caranya mati itu dianggap kejam dan penuh kepentingan politik, coy. Kelompok-kelompok kiri di seluruh dunia langsung ngeklaim Che sebagai martir. Dia dianggap lambang perlawanan terhadap ketidakadilan dan kapitalisme global. Potret wajah Che yang dipotret sama Alberto Korda itu akhirnya jadi ikon paling terkenal yang sampai sekarang masih dipakai di poster, mural, bendera, sampai kaos, coy. Selain itu, kematian Che membuat gerakan-gerakan kiri semakin yakin bahwa ideologi perjuangannya tidak akan mati. Bahkan beberapa gerakan di Amerika Latin terinspirasi dan bangkit lagi setelah mendengar kabar kematiannya. Jadi yang niatnya menghentikan pengaruh Che, malah bikin namanya makin membesar. Di Kuba sendiri, Che dianggap pahlawan nasional. Fidel Castro bikin pidato panjang, hampir semacam ideologi negara, coy. Patung Che dibangun, museum dibuat, dan kisah hidupnya dijadiin doktrin moral bagi generasi muda di sana. Nama Che makin melekat sebagai simbol moral, bukan cuma prajurit. Jadi, bukannya hilang, Che justru lahir dua kali. Pertama sebagai manusia, kedua sebagai legenda, coy. Jadi, sampai sini dulu pembahasan kita, coy. Kita lanjut minggu depan, tekan subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah berikutnya.